Okay, guys, again with me. Now we're gonna do some podcast, but yeah, this one is the story about I don't know, something new, not just like about our life, right? But yeah, I think it's related to life. But now I will conduct this podcast in bahasa with my special friend Kak Ira. Oke, Kak Ira, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Salwa. Wah, cerah sekali hari ini ya. Ya, Kak Ira, ya saya tuh sering mendengar sekarang ini tentang berita-berita tentang ada banyak anak yang dibully lah, ya baik sama temennya, sama orang tua ya. Di Indonesia nih kejadiannya. Menurut Kak Ira sendiri, kenapa hal itu bisa terjadi sih Kak Ira? Menurut saya agak kompleks sih kalau punya anak zaman sekarang ya, karena memang semuanya berangkat dari rumah itu benar, tapi ketika anak sudah bersekolah, bersosialisasi, pengaruh lingkungan itu juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi memang pengaruh lingkungan itu cukup besar. Oke. Tadi ada satu statement yang menarik ya, berangkat dari keluarga. Mungkin kita bisa bilang dimulai dari keluarga ya. Benar. Itu memang penting, itu sebagai base-nya, tapi ternyata pengaruh eksternal itu mempengaruhi juga ya. Seberapa besar pengaruh eksternal dibanding dengan keluarga sih? Mungkin tergantung seberapa kuat pengaruh keluarga buat anak itu, karena sebenarnya mereka punya periode emas ya, yang kita bilang periode emas, di mana orang tua bisa menanamkan fondasi yang kuat buat anak-anak itu, dipersiapkan untuk terjun ke dunia yang bisa kita katakan bahwa dunia itu kejam. Wah, dunia itu kejam. By the way, sebelum lebih jauh, Kak Ira ada berapa anaknya kalau saya boleh tahu? Anak saya 2, laki-laki dan perempuan. Udah umur berapa? Yang laki-laki 24, yang perempuan 19. Nah, fondasinya sudah Kak Ira berikan nggak ke mereka? Tadi ada kata-kata golden age, periode emas itu sudah diberikan nggak kepada mereka? Iya, ketika mereka dimulai dari usia balita sampai mereka SD, itu krusial banget sih menurut saya, karena ketika mereka memasuki masa pubertas, peer group itu pengaruhnya cukup kuat gitu. Peer group ya, peer group. Baik, Kak Ira, kalau saya boleh tahu lagi nih tentang anak juga, kenapa Kak Ira begitu concern sama anak-anak sih? Karena ketika kita membentuk anak itu dengan sangat baik, dia punya fondasi yang kuat, karakter yang kuat, diharapkan dia menjadi orang yang memiliki pengaruh yang kuat juga dan hidup yang baik. Karena sekarang kan rentan ya, anak-anak itu kita tahu dunia gadget itu semuanya serba instan, mereka bisa dapat informasi dengan one touch finger, gitu kan. Tapi begitu juga mereka taunya kesuksesan itu instan. Jadi mereka banyak dibilang generasi strawberry, rentan, dikit-dikit healing, gitu kan. Jadi mereka sepertinya tidak siap untuk menerima kegagalan, penolakan, padahal di dunia yang kejam ini yang namanya kegagalan, penolakan itu akan selalu ada. Ditolak cinta misalnya, baik. Terus misalnya gagal dalam pekerjaan, misalnya itu kan hal yang biasa. Tapi ketika anak tidak dipersiapkan untuk menghadapi kegagalan, mereka jadi sangat rentan. Berarti gitu. Pembekalan kepada mereka itu sebenarnya penting ya, bagaimana masa depan itu, dunia nyata itu seperti apa, sehingga nanti mereka tidak shock ya ketika hal itu terjadi ya, seperti jadi mereka bisa overcome itu semua ya. Emang sekarang Kak Ira bekerja di mana ya kalau saya boleh tahu? Saya kerja di SOS Children Villages, atau bahasa Indonesia dikatakan Desa Anak SOS. Sebentar. Ini desa anak. Maksudnya seperti apa ya desa anak ya? Desa anak, kenapa kita sebut itu sebagai desa anak? Karena kita membangun biasanya di setiap desa anak yang kita sebut itu desa anak SOS, kita membangun 12 sampai 15 rumah, di mana setiap rumah itu berisi 6 sampai 8 orang anak dengan 1 ibu asuh. Gitu. Jadi ini kayak tempat pengasuhan anak-anak kayak panti-panti asuhan yang banyak kita temukan, atau mungkin bisa dikatakan sebagai tempat mengasuh anak, tapi kita tidak menyebut diri kami itu sebagai panti asuhan, karena pertama anak-anak itu tidak untuk diadopsi, dan anak-anak ini tinggal di dalam rumah-rumah sama seperti rumah kita gitu. Jadi beda bentuknya dari panti asuhan ya.
pengasuhan di panti asuhan juga baik ya, tapi memang yang kita kedepankan di sini adalah pengasuhan berbasis keluarga, sehingga ketika anak-anak itu kehilangan pengasuhan dari keluarga aslinya, keluarga asalnya, mereka tetap mendapatkan kehangatan tinggal dalam sebuah rumah layaknya keluarga. Oh, jadi kalau bagi anak-anak yang nggak punya orang tua, itu boleh masuknya SOS, aku mau ke sana, mau tinggal di sana, boleh nggak? Pada dasarnya SOS menerima semua anak, gitu. Tapi memang kami punya tim assessment, gitu, yang memastikan bahwa anak ini memang sebaiknya ada di SOS. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya orang tua yang katakanlah yang ya udah deh masukin SOS aja, kalau udah di SOS kan semua diurusin. Kita menghindari, karena gini, ada juga orang tua yang katakanlah ya lalai ya, sama seperti banyak kita yang kurang sempurna gitu, tapi ada juga orang tua yang bukan kurang sempurna tapi dengan sengaja melalaikan panggilannya sebagai orang tua. Oke. Tadi disebutkan dipenuhi semua kebutuhannya. Jadi kebutuhan apa aja yang dipenuhi? Maksudnya semua makan, mereka mau beli ini apa segala bisa dipenuhi? Oh ya, semua. Oh, yes? Semua di SOS itu yang dipenuhi semuanya kebutuhan. Karena gini, SOS itu mengambil peran sebagai orang tua buat anak-anak yang ada di sana. Jadi kebutuhan kasih sayang mereka dapatkan dari ibu asuh. Kemudian kami juga memperhatikan pendidikannya. Kami juga memperhatikan tumbuh kembangnya. Jadi ada pendampingan juga dari kakak-kakak pembina di sana. Kemudian yang pasti kami memang memperhatikan kebutuhan fisik anak itu sendiri, yang makan, yang minum, gitu. Seperti itu. Tadi ada disebutkan sosok ibu. Ini ibu seperti apa ya? Maksudnya ibu mereka diajak tinggal di situ kah? Atau kan mereka tadi katanya udah gak punya ibu. Jadi siapa nih ibunya? Jadi yang dikatakan ibu asuh SOS adalah orang-orang yang direkrut untuk menjadi ibu, gitu kan ya. Ya, katakanlah pegawai sama seperti saya. Cuma sangat kompleks tugasnya karena mereka harus berperan sebagai ibu 24 jam tinggal di rumah itu dari Senin ketemu Senin. Dan mereka melakukan apa yang kita lakukan sebagai ibu, yang dia menemani anak belajar, melerai anak ketika ada yang berantem, namanya juga anak-anak, kemudian mendampingi anterin mereka ke sekolah, kemudian ketika ada anak punya masalah di sekolah juga ibu yang harus menghadapi gurunya, gitu kan ya. Begitu juga ya untuk semua keperluan, gitu. Jadi ini layaknya ibu-ibu yang ada di ibu-ibu kebanyakan ya, Mbak? Tapi berarti mereka kalau mau jadi seorang ibu SOS harus sudah punya pengalaman, punya anak gitu ya, baru bisa menjadi ibu? Enggak juga sih sebenarnya. Yang penting mereka punya hati untuk menjadi seorang ibu, yaitu punya hati untuk mengasuh anak, mencintai anak, sehingga anak ini merasa dikasihi. Karena pakemnya SOS adalah gini, cintai anak sampai dia merasa dicintai. Karena kita percaya ketika seorang anak dicintai, dia akan tumbuh kembang menjadi pribadi yang bahagia. Dan ketika mereka menjadi bahagia, gitu kan ya, mereka akan mengeluarkan semua energi positif dalam diri mereka. I see. Oke. SOS Children Villages ini semacam LSM atau apa ya, Kak Ira? Organisasi non-profit. Organisasi non-profit didirikan di Indonesia. SOS Children Villages pertama kali didirikan di Austria. Oh, dari Austria? Iya, 1949. Guys, ternyata internasional NGO ternyata ya? Kemudian masuk ke Indonesia itu tahun 72 dengan desa anak SOS pertama ada di Lembang. Gitu. Oke, jadi udah berapa desa yang SOS punya nih? Saat ini ada 8 desa anak SOS di Indonesia. Kalau di Sumatera ada di Melabo, Banda Aceh, dan Medan. Kemudian di Jawa ada di Lembang, Semarang, dan Jakarta. Kemudian ada di Flores dan di Bali, di Tabanan. Kak Ira sedikit bertanya tentang opini Kak Ira nih. Kalau yang saya tahu ya, yang namanya NGO itu kan lembaga LSM dari luar yang punya banyak dana gitu ya. Nah, sedangkan kalau SOS ini bagaimana SOS bisa running ini? Karena kalau ada 8 desa tadi katakan se-Indonesia, tentunya untuk memenuhi tadi dikatakan dari makannya, pakaiannya, pendidikannya, fisiknya semua diperhatikan. Emang SOS dapat uang dari mana? Ya, banyak sih sumber pendanaannya SOS gitu kan ya. Dari pemerintah. Kemudian yang paling banyak yang support SOS adalah
dari masyarakat yang terdiri dari misalnya dari corporate, dari perusahaan-perusahaan, Iya. kemudian dari individu-individu. Jadi di SAS itu ada 5 channel untuk Oke. untuk fundraising gitu ya. Yang pertama itu dari corporate, jadi teman-teman saya yang bergerak mengadakan pendekatan Iya. kepada corporate dan bekerja sama dengan bagian CSR-nya. Kemudian saya di filantropi inisiatif, yaitu individual donor, dengan programnya salah satunya adalah program sponsor anak, kalau bahasa awamnya mungkin kayak orang tua asuh ya gitu. Oke. Kemudian ada lagi yang ketiga business development. Jadi kalau misalnya Bang Salo pernah dengar yang namanya Bike to Care atau Run to Care, itu adalah teman-teman saya yang mengadakan event sport untuk mengadakan penggalangan dana untuk SOS. Kemudian ada lagi mungkin pernah ketemu dengan teman-teman saya di mall atau di Oh, iya. ya itu mereka pakai jaket biru gitu Sama, ya. sama ya? Sama. Oke. Ya, itu face to face fundraiser. Oke. Dan yang terakhir adalah ketika misalnya kita mengunjungi website Desa Anak SOS, kemudian ada klik button donate now. Nah, itu Oke. adalah teman-teman saya dari digital. Tadi menarik ada sponsor anak. Jadi kayak katakan saya bisa jadi sponsor anak. Sangat bisa. Emang? Dan kita sangat membutuhkan. Oh, membutuhkan. Kalau Sangat. boleh tahu nih, boleh nggak Kak Ira di-spill nih? Emang kalau saya mau jadi orang tua asuh sponsor anak, berapa saya harus kasih uang yang membantu ya? Oke. Memang kalau yang namanya membantu harus sukarela ya. Tapi kami memutuskan bahwa sponsor anak itu dimulai dari 500.000 per bulan per anak. Kayak gitu. 500.000 per bulan, cukup tuh Kak Ira? Sebenarnya nggak cukup. Kalau kita mau bicara jujur, 500.000 per bulan per anak untuk mengasuh satu anak dalam sebulan kan kurang ya, Iya. gitu kan ya. Jadi, tapi itu adalah nominal yang paling masuk akal, sehingga banyak orang bisa menjadi sponsor anak. Tentunya kalau untuk orang-orang yang kayak Bang Salot nih misalnya, gitu kan ya, punya keluasan finansial, bisa menjadi sponsor lebih dari satu anak. Oh, boleh lebih dari satu anak? Boleh banget. Saya boleh nggak pilih anak yang di desa ini, desa situ? Boleh nggak sih milih? Kalau memilih untuk mensponsori anak dari desa anak tertentu itu masih boleh. Oke. Tapi yang tidak dibolehkan adalah saya boleh nggak lihat foto dulu nih anaknya kayak Oh, apa? oke. Saya mau pilih dong. Oh, itu tidak bisa karena kami sangat melindungi privasi anak. Oke, Ya, data anak privasi sangat anak. kami lindungi seperti itu. Oke, data sangat dilindungi ya. Baik, Kak Ira berarti kembali ke personanya Kak Ira nih ya. Sekarang berarti apa yang Kak Ira ini bisa memenuhi keinginan hati Kak Ira, kalau saya bisa bilang gitu, yang dikerjakan sekarang? Oh iya, sangat. Sangat. Kenapa begitu? Karena dari dulu saya senang bekerja untuk dunia anak-anak. Oh, Karena oke. menurut saya ya anak-anak itu adalah masa depan. Mereka memiliki masa depannya sendiri yang mereka harusnya didampingi oleh orang tua, orang dewasa yang ada di sekeliling mereka. Ya begitu. Sehingga mereka akan punya hidup yang impactful juga buat orang lain. Oke, nice sekali. Kak Ira, satu pertanyaan, selama bekerja di SOS, selama berinteraksi dengan anak ataupun dengan ibu, apa kejadian yang selalu melekat di hati Kak Ira? Yang selalu melekat, Iya. apa ya? Dengan ibu apa dengan anaknya? Boleh Dengan dengan ibu. ibu atau anak? Kalau dengan ibu adalah gini, ketika mendapatkan cerita gitu ya dari donor, dan saya juga melihat sendiri bahwa begitu lekatnya hubungan ibu SOS dengan anak SOS. Misalnya ketika mereka berhasil, ibu SOS tuh akan senang luar biasa gitu. Tapi ketika anak SOS punya masalah, mereka akan bersusah hati gitu. Jadi nggak, ya udah kan bukan anak kandung gue gitu. Enggak. Mereka benar-benar bisa merasakan kesedihan dan kegembiraan dari anak-anak asuh mereka. Dan itu Kak Ira lihat dan rasakan sendiri ya, Iya, bagaimana ibu itu. Benar. Oke. Dan kalau untuk anak-anaknya gini kan ya, yang paling mengharukan adalah gini, ketika kita ada acara gitu ya di desa anak SOS kan biasanya suka bagi-bagi goodie bag gitu ya. Dan ada satu anak yang aku mau kasih buat ibu gitu, jadi nggak dimakan goodie bagnya, nggak dibongkar. Dia keep itu buat Iya, ibunya. iya. Wah, sedemikiannya Iya, ya. jadi saya bilang, oh ya ampun baik amat gitu. Wow, nice. Kak Ira, ada satu kesan yang pengen disampaikan sebelum kita menutup acara podcast kita ini?
Pesannya adalah setiap kita bisa melakukan hal yang baik untuk masa depan anak, terutama bersama dengan SOS. Apapun bisa kita lakukan karena kami punya ada 5 channel fundraising gitu kan ya. Jadi siapapun kamu, terlebih kalau kamu punya kemampuan untuk menjadi sponsor anak, Ya. ambil bagian dalam kehidupan anak itu sehingga dia memiliki hidup yang impactful buat orang lain. Baik, terima kasih Kak Ira. Dimulai dari keluarga. Guys, setiap anak tumbuh kembangnya itu yang menjadi dasar adalah keluarga. Bagaimana kita bisa membawakan peran membentuk dasar mereka dimulai dari keluarga. Anak-anak berhak untuk mendapatkan semua hak-hak mereka sebagai anak. Dan kita sebagai orang tua tentu sudah selayaknya memberikan bantuan itu, mengarahkan mereka, dan SOS di sini hadir untuk bisa memfasilitasi Anda semua, guys semua, untuk bisa menyalurkan. Mungkin saya yakin semua dari Anda punya keinginan terdalam di hatinya untuk bisa membantu, berkontribusi kepada anak-anak. Jadi ayo kita semua sekarang sama-sama bergandengan tangan untuk membantu anak. Bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, nanti bisa dibaca di komen. Saya akan kasih kontak Kak Ira di situ, bisa langsung kontak sama Kak Ira. Oke Kak Ira, terima kasih untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak. kasih. Sukses selalu Kak Ira. Sukses Ya, selalu. bye.